Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah berkunjung di video saya. Berjumpa lagi bersama saya Husairi Priyatna ya. Oke. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memahami isi skripsi. Video ini yaitu sesi kedua dari video sebelumnya. Video sebelumnya membahas mengenai bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi pada sesi kedua ini kita akan membahas bagaimana cara memahami isi skripsi pada bab 4 dan bab 5. Oke, baiklah. Jadi pada dasarnya di bab 4 ini merupakan jawaban atas permasalahan yang ada pada bab 1 ya, dikemukakan pada latar belakang masalah. Setelah latar belakang masalah, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah. Di sana dicantumkan beberapa rumusan masalah, di antaranya ada masalah deskriptif, kemudian masalah verifikatif. Jadi di bab 4 ini kita penting untuk membahas analisis deskriptif atau gambaran ya. Kemudian ada analisis verifikatif atau hasil hubungan ya. Hubungan bisa juga pengaruh. Ini untuk di bab 4. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh skripsi. Ini ada salah satu skripsi mahasiswa saya dan kebetulan saya pembimbingnya dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Ini mahasiswanya Jaya Purwadinata. Kebetulan saya sebagai pembimbing dia ya. Baiklah, kita langsung saja. Kita ke bab 4. Di sini ada hasil penelitian analisis deskriptif. Di sini menggambarkan bagaimana keadaan variabel X1. Variabel X1 ini yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Ini ada naik turun ya. Ini dianalisis, kemudian dari sini digambarkan sebuah grafik ya. Ini perkembangannya, ini isinya ya, nominalnya, ini perkembangannya, naik turunnya, kemudian dibahas di sini, dan Anda harus bisa menguasai ini naik turunnya, kemudian di mana yang paling tinggi kenaikannya, yang paling rendah secara signifikan ya. Ini naik secara signifikan, kemudian turun secara signifikan, dan seterusnya. Ini pergerakannya fluktuatif, naik turun. Nah, di sini Anda harus bisa memahami kapan angka yang terkecil ya, dan kapan angka yang terbesar. Di sini Anda harus bisa melihatnya ya. Dan di sini misalnya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 mengalami penurunan dari 147 miliar ke 144, ini turun ya. Kemudian naik dan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2016 ini ya. Dari mengalami penurunan 1 tahun, 1 periode, kemudian mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2016 gitu. Dan ini perlu dipahami oleh saudara ya. Pertama, komposisi terendah, komposisi tertinggi, kenaikan tertinggi, dan kenaikan terendah. Mengapa demikian? Itu harus dipahami ya. Kenapa demikian? Di sini Anda harus bisa menjawabnya ya. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa disebabkan oleh naiknya pendapatan dari sektor pariwisata dan retribusi yang diterima pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Itu ada
pergerakan yang mesti Anda pahami secara realita di lapangan. Demikian juga ini untuk X2 ya. Anda harus bisa memberikan alasannya kenapa demikian. Di variabel Y pun demikian ya. Nah, yang paling penting yang harus Anda pahami adalah ini kita lewati saja. Soalnya untuk bisa lanjut ke analisis, Anda harus bisa melewati uji asumsi klasik ini terlebih dahulu ya. Jika ini berhasil maka bisa lanjut. Jika tidak berhasil berarti ada kesalahan di data yang Anda analisis. Oke, langsung saja kita ke analisis verifikatif. Ini ada tabel penolong. Ini tidak usah dibahas ya. Ini angka-angka hasilnya, kemudian dibuatlah sebuah perhitungan manual menggunakan rumus ini. Udah saya sampaikan di video sebelumnya. Yang perlu kita pahami adalah ini, hasil analisis regresi linear berganda, hasil output dari hasil uji SPSS. Ini ada regresi ya di sini, B konstan. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Yang menjadi ketertarikan hasil penelitian ini yaitu ketika secara parsial tidak signifikan ya. Ini lihat di atas 5%, tidak di bawah 5%. Tetapi secara simultan ini hasilnya signifikan. Ini menarik sekali ya, dan ini menurut saya masuk akal. Oke, kita lihat di sini di uji F. Di hasil uji F ini signifikan di atas 5% atau di atas 0,05. Di bawah maksudnya, maaf. Di bawah 5% atau di bawah 0,05. Nah, itu harus bisa dijawab oleh seorang peneliti ya, oleh mahasiswa, kenapa demikian begitu. Oke, kita lanjut ke sini lagi. Di sini ada angka regresi ya, kemudian ini ada hasil uji T. Angka regresi ini kita lihat di interpretasi konstanta yang ini ya, konstan tetap. Konstanta dengan nilai 14,199 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen X1 dan X2 sama dengan 0, maka belanja modal adalah sebesar sekian, sama ya. Jadi apabila X1 dan X2 tidak ada, maka belanja modalnya hanya sekian gitu. Nah, selanjutnya ini untuk B1 yang ini 0,388, hasilnya positif. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan diikuti oleh belanja modal sebesar 0,388. Ini positif ya. Jika X1 naik maka Y akan naik. Itu karena hasilnya positif. Jika X1 naik maka Y akan naik. Ini masuk akal, realistis ya. Kenapa? Karena jika PAD mengalami kenaikan maka belanja modalnya pun akan mengalami kenaikan, karena belanja modal ini butuh masukan atau input atau income dari PAD itu sendiri. Itu secara realita, secara logis harus bisa dijawab oleh mahasiswa. Selanjutnya B2 atau X2 sebesar 0,108, hasilnya positif, sama ya. Setiap kenaikan dana perimbangan atau dana transfer dari pusat sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan belanja modal. Ini realistis, ini masuk akal. Kenapa? Karena untuk belanja modal, pihak pemerintah daerah membutuhkan dana transfer dari pusat ya, mengimbangi PAD. Namanya juga dana perimbangan.
Karena apa? Belanja modal itu tidak bisa seluruhnya dari PAD, karena harus diimbangi oleh dana transfer dari pusat berupa dana perimbangan, begitu ya. Nah, ini cukup masuk akal dan harus bisa diberikan jawabannya, alasannya oleh mahasiswa. Kemudian di sini hubungannya, keeratan hubungan antara X1 dan X2 ini sangat kuat, betul, karena PAD dengan dana perimbangan ini dua komponen yang saling keterkaitan, keeratan hubungannya sangat kuat untuk menentukan belanja modal. Kita langsung ke koefisien korelasi parsial. Kenapa ini lebih kecil? Karena X2-nya dibuat tetap. Misalnya gini, ini kan PAD, ini belanja modal. Jika PAD memiliki hubungan dengan belanja modal tapi dibuat konstan, itu masuk akal. Dibuat konstan untuk X2-nya, yaitu dana perimbangannya. Ini lebih kecil ya. Karena apa? X1 dan X2 ini memiliki hubungan yang sangat kuat, saling ketergantungan, memiliki ketergantungan ya. Kemudian sama ini Y dan X2, dana perimbangan dengan belanja modal. Ini kecil, berbeda dengan koefisien korelasi produk momen. Ini gede ya. X1 dengan Y 0,852 ini gede. Kemudian untuk X2 dengan Y 0,838 ini sangat kuat. Apabila kita lihat di sini ya, dia ada di daerah ini, interval koefisiennya, hubungannya sangat kuat, X1 dengan Y, X2 dengan Y, apabila korelasi produk momen. Tapi kalau korelasi parsial ini kecil karena ada satu variabel lain yang dibuat konstan atau dibuat tetap, berbeda dengan ini ya. Kalau ini lepas, ini bebas, tidak ada yang dibuat tetap seperti ini. Untuk korelasi ganda secara bersama-sama ini pun sangat kuat, 0,858 masuk ke interval koefisien 0,80 sampai dengan 1 ya, sangat kuat. Kenapa? Karena kedua variabel X1 dan X2 yaitu PAD dan dana perimbangan, dua-duanya betul-betul dibutuhkan untuk belanja modal. X1 dan X2 ini betul-betul sangat menentukan Y. Makanya R square-nya pun ini cukup besar ya, 0,736. Jika dipersenkan ini 73,6%. Oke, itu yang mesti dipahami oleh peneliti. Selanjutnya kita lihat ke sini. Kalau tadi positif negatifnya pengaruhnya ya. Kemudian sekarang besarnya pengaruh. Besarnya pengaruh ini dihitung dari koefisien beta dan zero order. Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Lihat di sini untuk PAD terhadap belanja modal pengaruhnya ini 0,475 atau 47,5%. Berbeda dengan ini, dana perimbangan lebih kecil pengaruhnya. Kenapa? Karena belanja modal untuk pemerintah Kabupaten Bandung ini tidak boleh sepenuhnya mengandalkan dari pusat, dari dana perimbangan, dana transfer. Tidak boleh mengandalkan seluruhnya dari pusat, melainkan ini kontribusinya kecil. Berbeda dengan PAD. PAD kontribusinya lebih besar untuk belanja modal pemerintah daerah. Begitu. Ini cukup realistis, sangat realistis bahkan ya. Selanjutnya kita lihat di uji T. Ini signifikan ya, sudah saya sampaikan. Maaf, ini tidak signifikan.
Secara sendiri-sendiri ini tidak signifikan ya. Karena apa? Ini di atas 0,05, di atas 5%. Lihat saja di sini, di daerah penolakan hipotesis T ya, dia ada di daerah penerimaan HO ini, artinya tidak signifikan. X2 pun sama, tidak signifikan secara parsial. Maaf, ini untuk X2, ini untuk X1 ya, ini untuk X2 ada di daerah penerimaan. Kalau signifikan dia ada di daerah penolakan. Kalau positif ada di kanan, kalau negatif ada di kiri. Makanya jika ini ada di daerah penerimaan HO, yang X1 pun sama ada di daerah penerimaan HO, ini artinya tidak signifikan. Tetapi ketika bersama-sama secara simultan pengaruhnya signifikan di atas di bawah 0,05 atau di bawah 5%. Dan lihat di sini diuji penerimaan dan penolakan HO ada F hitungnya di daerah penolakan. Ini sangat masuk akal. Karena apa? Belanja modal tidak bisa sendiri-sendiri dipengaruhi oleh PAD dan dana perimbangan, melainkan keduanya ini betul-betul sangat menentukan terhadap belanja modal ya. PAD dan dana perimbangan ini dua komponen penting untuk menentukan belanja modal. Karena kelihatan di sini hasilnya bahwa secara bersama-sama ini signifikan, tetapi secara sendiri-sendiri ini tidak signifikan ya. Ini tidak signifikan. Tidak signifikan secara parsial, secara sendiri-sendiri tidak signifikan. Karena apa? Untuk belanja modal sekali lagi X1 dan X2 belanja PAD dan dana perimbangan ini tidak bisa menentukan belanja modal, maksudnya sendiri-sendiri, tetapi harus bersama-sama untuk menentukan belanja modal daerah. Begitu ya. Itu secara statistis, secara matematis, kemudian diungkapkan, dikemukakan secara realistis, secara logis. Harus bisa dikemukakan di sidang oleh mahasiswa ya, kepada penguji. Kenapa demikian? Anda harus bisa menjawabnya. Nah, ini di pembahasan dari hasil penelitian di atas dibahas kenapa demikian begitu ya. Ini harus bisa dipahami gambarannya. Ini secara logis. Kemudian menurut undang-undang, menurut para ahli di sini harus disesuaikan. Kenapa demikian? Nih menurut ahli demikian, menurut undang-undang demikian. Itu saja ya untuk bab 4. Kemudian di bab 5-nya Anda harus bisa menjawab maksudnya mengemukakan kesimpulan, bagaimana kesimpulan dari gambaran yang telah diuraikan di bab sebelumnya. Misalnya untuk gambaran gambaran PAD fluktuatif, kesimpulannya apa? Kemudian gambaran dana perimbangan fluktuatif, kesimpulannya apa? Kemudian untuk gambaran belanja modal, misalnya fluktuatif, kesimpulannya apa? Jadi harus bisa Anda simpulkan. Selanjutnya, kenapa PAD bisa berpengaruh terhadap belanja modal tetapi pengaruhnya tidak signifikan? Apa kesimpulannya? Anda harus bisa menjawabnya. Kemudian dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Kenapa? Anda harus bisa menyimpulkannya. Selanjutnya, secara bersama-sama PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal secara parsial, secara simultan ya. Itu pengaruhnya positif. Secara parsial tidak signifikan dan secara bersama-sama ini signifikan. Anda harus bisa menyimpulkannya seperti tadi yang telah saya sampaikan. Itu saja mungkin
untuk pembahasan bagaimana kita memahami isi skripsi di sesi kedua ini, yaitu pada bab 4 dan bab 5. Itu saja mungkin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.